agung yang menyatukan Nusantara. Di reruntuhan Candi Panataran, pengunjung bisa melihat relief yang menggambarkan perjalanannya ke berbagai daerah. Di hati para pujangga dan rakyat biasa, kisahnya menjadi legenda, raja yang adil, bijak, dan pemberani. Bahkan Wali Songo yang menyebarkan Islam di Jawa pun tak bisa menghapus seluruh warisan budaya Majapahit. Mereka justru mewarisi sebagian nilai tata negara dan estetika dari era Hayam Wuruk ke dalam sistem kerajaan Islam pertama di Demak dan sekitarnya. Bab 8. Kembalinya cahaya lewat abad. Berabad-abad kemudian, saat Indonesia berdiri sebagai negara modern, nama Hayam Wuruk kembali bergema. Ia dikenang bukan hanya sebagai raja, tapi sebagai simbol gagasan persatuan. Ia adalah bukti bahwa bangsa ini pernah besar, bukan karena penjajahan, tapi karena kebijaksanaan, seni, dan keberanian mempersatukan yang berbeda. Patungnya berdiri di museum dan taman. Namanya dipakai untuk universitas, jalan, bahkan kapal perang. Namun yang paling penting, jiwanya tetap hidup dalam mimpi rakyat. Tentang negeri yang damai, adil, dan kuat. Penutup, cahaya yang tak pernah padam. Hayam Wuruk telah wafat, Majapahit telah runtuh. Tapi warisan itu tak pernah hilang. Ia adalah rot matahari yang telah tenggelam, namun cahayanya tetap terpantul di permukaan zaman. Ia mengajarkan bahwa seorang pemimpin bukan hanya soal kuasa, tetapi soal rasa dan tanggung jawab, soal menyatukan yang tercerai dan menjaga keseimbangan antara bumi dan langit, rakyat dan raja, dunia dan akhirat. Dan selama rakyat Nusantara masih menyebut namanya, selama jiwa persatuan masih menyala, maka Hayam Wuruk tak pernah benar-benar mati. Waktu akan mengikis istana dan doa tembok bata, tapi nama dan perbuatan yang adil akan hidup lebih lama dari segala kejayaan dunia. Kemenangan sejati bukan menaklukkan kerajaan lain, tapi menjaga persatuan dalam keberagaman dan menjadikan perbedaan sebagai kekuatan. Aku tidak mengejar kekuasaan demi diriku sendiri, tetapi demi satu mimpi besar, menyatukan Nusantara agar tak ada anak negeri yang merasa asing di negerinya sendiri. Majapahit bukan dibangun oleh pedang semata, tetapi oleh kata bijak, pikiran jernih, dan kesetiaan orang-orang yang mencintai tanahnya. Seorang raja sejati tidak sekadar penduduk di singgasana, tetapi berjalan di antara rakyatnya, mendengar jerit hati mereka, dan menjadikan keadilan sebagai mahkota tertingginya. Negeri ini luas, namun hatiku lebih luas lagi untuk menampung setiap suku, bahasa, dan pulau yang ingin bersatu dalam damai. Gajah Mada membawaku ke puncak kekuasaan, namun yang menjagaku di sana adalah kehormatan dan kebijaksanaan yang kupegang setiap hari.